Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal ngomongin sesuatu yang nggak kelihatan mata, tapi secara harfiah ngebentuk dunia kita, radiasi termal. Ini topik yang seru banget karena kita bakal ngejembatanin pengalaman sehari-hari yang pasti pernah Anda rasain dengan rekayasa tingkat tinggi yang bahkan ngebantu kita pergi ke luar angkasa. Siap-siap karena kita bakal bongkar rahasia pergerakan energi yang selama ini terjadi tepat di depan mata kita. Coba bayangin situasi ini. Anda lagi camping, malam-malam udaranya dingin banget. Terus Anda mikir, gimana ya caranya dapat panas paling maksimal dari api unggun di depan ini? Secara otomatis, kita pasti langsung ngadepin badan ke arah api itu kan? Nah, tanpa sadar, Anda tuh baru aja mecahin masalah fisika. Anda lagi maksimalkan geometri fisik Anda sendiri buat nangkap radiasi sebanyak mungkin. Orientasi itu kunci utamanya. Di sesi kali ini kita bakal bedah pengalaman simple di depan api unggun tadi pakai instrumen matematika yang dipakai para insinyur. Kita akan bahas geometri panas, aturan rahasia dari view factor, konsep permukaan hitam yang ideal, permukaan abu-abu dengan analogi listriknya, dan terakhir gimana pelindung radiasi diaplikasikan di dunia nyata. Bagian pertama, geometri panas. Gimana sih cara kita menerjemahkan posisi badan ke api unggun tadi, atau saat kita lagi rebahan berjemur, ke dalam bahasa fisika? Semuanya dimulai dari metain jalur energi itu. Disinilah kita kenalan sama yang namanya view factor atau faktor bentuk. Gampangnya gini, ini murni soal geometri. Angka ini sama sekali nggak peduli materialnya apa atau seberapa panas suhunya. Ini cuma ngejelasin persentase radiasi yang keluar dari satu permukaan dan langsung nabrak permukaan lainnya. Ibaratnya, ini ukuran seberapa jelas sebuah objek bisa ngelihat objek lain di dalam sebuah ruangan. Masuk ke bagian 2, aturan view factor. Ngitungin radiasi satu-satu buat bentuk 3D yang rumit itu bisa bikin pusing 7 keliling. Makanya, ada jalan pintasnya. Buku teks fisika ngasih kita semacam cheat codes alias kode curang buat geometri rumit. Ada aturan resiprositas, penjumlahan, superposisi, dan simetri. Lewat 4 aturan ajaib ini, kita nggak perlu ngerjain kalkulus yang berat. Kita cukup pakai logika simetri, sedikit penjumlahan, dan variabel yang udah diketahui buat mecahin teka-teki penyebaran panasnya. Contoh paling simpel tuh aturan penjumlahan. Logikanya gini, kalau kita ada di ruangan tertutup, energi kan nggak mungkin tiba-tiba hilang. 100% radiasi yang keluar dari suatu benda pasti bakal nabrak sesuatu. Entah nabrak permukaan kedua, ketiga, atau bahkan nabrak dirinya sendiri kalau bentuknya melengkung ke dalam. Jadi kalau semua fraksinya ditotalin, jumlahnya pasti selalu 100%, alias 1. Masuk akal banget kan? Terus, gimana buat bentuk-bentuk yang panjangnya nyaris tak terhingga kayak pipa industri? Di tahun 1950-an, HC Hotel nemuin trik visual yang jenius banget, metode tali menyilang. Bayangin aja, Anda narik tali tegang lewatin ujung-ujung benda itu. Ambil total panjang tali yang ngilang, kurangi sama tali yang nggak nyilang, terus bagi 2. Boom! Matematika integral yang super ribet tadi berubah cuma jadi hitung-hitungan garis lurus biasa. Bagian 3. Permukaan hitam. Setelah kita paham soal geometrinya, kita harus mulai ngitung aliran energinya nih. Dan kita mulai dari skenario teoritis yang paling ideal. Di fisika, ada beda yang jauh banget antara teori dan dunia nyata. Di atas kertas, gampang banget pakai konsep permukaan hitam. Karena benda ini nyerap dan mencari radiasi dengan sempurna tanpa ada pantulan sama sekali. Tapi di dunia nyata, benda kayak logam, kayu, atau kaca itu masuk kategori permukaan abu-abu. Mereka itu nggak sempurna. Mereka mantulin sebagian panas ke sana kemari, bikin ruangan jadi kayak ruang gema energi yang super berantakan. Kenyataan yang berantakan itu bawa kita ke bagian 4, permukaan abu-abu dan analogi listrik. Karena pantulan panas di dunia nyata itu bikin pusing, kita butuh sudut pandang baru buat bisa tetap ngitungnya. Daripada repot-repot ngelacak setiap sinar panas yang mantul, kita gabungin aja semua energi yang mengalir keluar dari sebuah benda. Nggak peduli apa energi itu asli dipancarkan dari benda itu sendiri atau cuma pantulan dari tempat lain. Semua energi gabungan ini kita sebut dengan satu metrik keren, radiositas atau J. Ini total keseluruhannya. Dan siap-siap, karena ini adalah momen mind-blowing di penjelasan ini. Berkat cara kerja persamaannya, kita ternyata bisa memetakan pergerakan termodinamika yang rumit dan nggak kelihatan ini langsung ke dalam model sirkuit listrik. Yap, Anda nggak salah dengar, sirkuit listrik. Coba deh kita pakai hukum Ohm sebagai metafora visualnya.
Kita anggap total perpindahan panas itu sebagai arus listrik yang mengalir di kabel. Nah, arus panas ini didorong sama perbedaan radiositas tadi. Ini fungsinya mirip banget sama voltage atau tegangan dari baterai. Terus apa yang nahan aliran ini? Ya resistensi. Sifat fisik permukaan dan kekosongan ruang di antara benda-benda itu bertindak layaknya resistor. Cerdas banget kan? Akhirnya kita sampai di bagian 5, pelindung radiasi dan efek dunia nyata. Kalau ruangan fisik ini udah kita anggap sebagai sirkuit listrik raksasa buat panas, kita bisa dengan gampang ngakalinnya. Mau menghentikan panas? Tambahin aja resistornya. Para insinyur ngelakuin ini pakai pelat super tipis dan sangat reflektif, yang namanya pelindung radiasi. Bayangin pelat ini tuh kayak nambahin resistor yang nilainya gede banget di tengah sirkuit. Cukup selipin satu lapisan tipis dengan emisivitas rendah di antara dua benda, dan kita secara efektif mencekik aliran energi panas tersebut. Nah, yang gila dari teknik ini adalah efek eksponensialnya. Cuma dengan nambahin 19 lapis pelindung yang sifatnya sama, jumlah perpindahan panasnya bakal anjlok drastis sampai cuma sisa 5% aja dari awalnya. Artinya, kita bisa ngeblokir 95% panas cuma dengan numpukin lapisan reflektif tipis. Luar biasa kan? Di dunia nyata, teknik ini tuh dipakai di mana-mana. Ini rahasianya gimana kita nyimpen cairan gas super dingin di tangki kriogenik biar stabil. Ini alasan kenapa satelit dan pesawat luar angkasa bisa bertahan, karena dibungkus insulasi multilapis buat nahan radiasi matahari. Dan teknik ini juga dipakai buat nyegah alat ukur kita sendiri ngasih data yang ngaco. Karena kenyataannya gini, kalau sebuah termometer dicelupin ke dalam cairan tapi nggak dikasih pelindung, panas dari dinding di sekitarnya bakal ngacauin pembacaannya. Termometer itu jadinya malah ngebaca campuran suhu cairan sama radiasinya sendiri. Ini jadi bukti nyata kalau hal-hal yang nggak kasat mata, ini beneran ngebentuk realitas kita. Jadi, besok-besok pas Anda ngeliat termometer, coba tanya ke diri Anda sendiri. Alat ini tuh beneran ngukur cairan di sekitarnya atau cuma ngukur radiasinya sendiri?